Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang hubungan intim suami istri. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu kerabat yang baru saja menikah, karena ilmu dalam hubungan suami istri kerabat saya itu belum banyak pengalaman. Artinya mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu yang belum tahu. Sehingga ada sebuah pertanyaan, namun pertanyaan ini ditanyakan karena ada temannya yang bilang, karena dia pengantin baru, temannya bilang begini, Mbak, nanti malam pakai gaya 69 mbak. Loh, apaan gaya 69? Nah, dan itulah yang ditanyakan kepada kami, apa sih gaya 69 yang dimaksud teman saya itu, dan kira-kira hukumnya dalam Islam itu seperti apa. Selain dia tidak tahu gaya 69 itu bagaimana, dia juga tidak tahu hukum yang dimaksud gaya 69 itu boleh apa tidak menurut Islam gitu. Oke, langsung saja. Karena ini pertanyaan, meskipun ini agak tabu bagi orang-orang yang tidak pernah mengkaji tentang gaya-gaya dalam berhubungan intim. Namun karena ini pertanyaan dan memang ada ilmunya di fikih itu, sehingga saya pun akan menjawab, dan mudah-mudahan ini juga bisa sebagai informasi untuk saudara-saudaraku seiman, sehingga dalam berumah tangga kita tidak hanya membesar atau menuruti hawa nafsu aja, ya kan? Tapi semua itu harus dibarengi dengan keilmuan atau tentang pengetahuan agama. Nah, kalau tidak tahu, silahkan bertanya kepada ustadz atau kiai di sekitar lingkungan Anda. Oke, mungkin pembahasan kali ini, kalau saya menjabarkan gaya 69 itu untuk suami istri, ya kan, itu masalah posisi. Saya rasa gaya 69 itu seperti orang saling berbalik, ya. Satu istri, mulut istri berada di alat vital suami, begitu pula sang suami mulutnya berada di depan alat vital sang istri. Artinya di sini kenapa kok gayanya seperti itu? Nah, itu adalah salah satu cara untuk foreplay, ya. Kalau dalam Islam juga dianjurkan foreplay atau pemanasan sebelum melakukan atau memasukkan alat vital suami ke Mr. V-nya sang istri. Nah, terus ngapain? Mulut berada di alat vital, ya. Dalam arti di situ sang istri bisa
mengulum Mr. P-nya sang suami. Begitu pula sebaliknya, sang suami pun bisa mengecup, menjilat klitoris sang istri. Dan disitulah nanti akan muncul saling gairahnya semakin meningkat, ya, semakin meningkat sebelum memasukkan alat vital masing-masing. Nah, masalah hukum, ya. Di sini saya tegaskan, saya akan menjelaskan atau menyampaikan secara hukum fikih, ya, bukan hukum akhlak, hukum fikih. Ya. Jadi dalam fikih itu jumhur ulama sepakat bahwa hal yang seperti itu diperbolehkan, asalkan ada dua yang diharamkan di agama ketika pasangan suami istri. Salah satu ketika sang suami mendapati gairah atau hasrat yang tinggi, kemudian sang istri mengalami haid atau mens, itu haram hukumnya sang suami memasukkan alat vitalnya ke Mr. V-nya sang istri. Dan yang kedua, meskipun sang istri tidak mens, sang suami juga haram memasukkan ke lubang belakang, artinya lewat dubur. Itu juga diharamkan. Jadi yang tidak boleh hanya dua itu. Ya, selebihnya Gus, selebihnya boleh. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 223 juga disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum kharthul lakum fa'tu kharthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ya, artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ayat ini menerangkan bahwa istri-istrimu adalah ladang bagimu. Nah, umpama kita punya ladang, maka kapanpun semau kita datang ke ladang kita untuk bercocok tanam. Dengan gaya apa ya? Dengan gaya kita, dengan gaya yang kita sukai. Nah, tentunya dalam hal ini harus sama-sama ridho antara sang suami, ridho, sang istri pun ridho untuk melakukan gaya-gaya yang disukai suami. Nah, Islam juga memberikan tata cara sebelum melakukan hubungan intim. Alangkah baiknya sholat sunat dulu, kemudian nanti ada doanya sebelum melakukan hubungan intim itu. Lalu jangan sampai dalam berhubungan intim itu tidak boleh suami istri telanjang bulat, ya. Harus ada penutup besar yang menutupi aurat. Penutup besar apa ya? Pakailah selimut, ya. Pakai selimut sehingga tidak sampai terlihat auratnya. Meskipun berdua memang saling tahu, tapi hubungan itu
tutuplah pakai selimut besar. Ya, mudah-mudahan sedikitlah ini penjelasan tentang gaya 69. Intinya boleh, ya boleh. Dalam fikih boleh. Nah, yang tidak boleh apa? Tadi 2, ya, di saat mens dan lewat lubang belakang. Oke, saya rasa penjelasan ini cukup sampai di sini. Lain kali kita akan menyambung pembahasan selanjutnya masih tentang hubungan suami istri secara Islam yang boleh dan yang tidak boleh. Dari kami saya tutup. Lain waktu kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Mudah-mudahan yang di rumah juga faham tentang adab dan tata cara berhubungan rumah tangga yang baik. Dan untuk pasangan yang baru saja menikah, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.